Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga selalu senantiasa diberi nikmat sehat, nikmat semangat belajar yang tidak pernah pudar, meski kita pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh ya. Dan semoga saja kita bisa belajar normal kembali. Amin, Allahumma amin. Anak-anak, pada pembelajaran tematik hari ini masih di tema 6 ya, yaitu cita-citaku. Sudah memasuki subtema 3, giat berusaha meraih cita-citaku. Silakan siapkan buku tematiknya, buku catatan dan alat tulis kalian. Dicatat ya, ditulis dengan rapi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Siap ya? Belajar tematik asyik. Anak-anak, pada pembelajaran 1 di sini subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kalian harus melakukannya lebih keras dibandingkan dengan orang lain. Kenapa anak-anak? Tentunya untuk mewujudkan cita-cita kalian. Apa kalian sudah menentukan cita-cita kalian? Mulai saat ini kalian harus sudah menentukan cita-cita kalian ya. Dan tentunya kalian harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut. Pada pembelajaran 1 anak-anak, silakan dibuka halaman 112. Di sini tampak gambar, ada 2 gambar. Silakan kalian amati dan bandingkan. Gambar apa di situ? Sungai Pesanggerahan. Gambar Sungai Pesanggerahan dahulu dan tampak gambar Sungai Pesanggerahan sekarang. Amati gambar di atas dengan seksama. Kalian pasti bisa menceritakan pendapat kalian tentang kondisi kedua sungai tersebut kepada teman kalian. Karena gambar tersebut menunjukkan kondisi sungai di Jakarta dan sekarang. Menurut kalian, siapakah ya yang berperan untuk mengubah sungai tersebut? Ternyata semuanya berasal dari satu orang yang peduli dan bertekad baja. Siapakah beliau? Ayo membaca. Nah, silakan kalian baca bacaan berikut ini, yaitu orang yang telah peduli dan bertekad mengubah kondisi sungai di Jakarta dulu hingga sekarang. Siapakah? Dia adalah si pendekar Kali Pesanggerahan. Silakan dibaca ya teks berikut, dipahami isi bacaan tersebut, dibaca senyap, baca dalam hati. Baik anak-anak, di sini berdasarkan bacaan tersebut, lengkapilah diagram berikut. Ada diagram berupa peta pikiran, yaitu cita-cita Bang Idin. Siapkan ya alat tulisnya ya, dan buku catatannya ditulis dengan rapi. Apa cita-cita Bang Idin anak-anak? Nah, pada teks bacaan tersebut apa cita-cita Bang Idin? Iya, cita-cita Bang Idin adalah ingin, ada pada paragraf 1, ingin melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih. Di situ pada kalimat pertama, keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih ya.
membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualang menyisiri bantaran sungai tersebut. Berarti cita-cita Bang Idin apa yang cocok Kak untuk menjawab atau melengkapi diagram dalam bentuk lingkaran tersebut? Yaitu jawabannya silahkan ditulis. Cita-cita Bang Idin jawabannya adalah ya ingin melihat kali pesanggerahan di Jakarta yang bersih. Kemudian diagram yang sebelah kiri. Apa halangan yang dihadapi oleh Bang Idin anak-anak? Tentunya Bang Idin memiliki atau menghadapi banyak kendala atau halangan untuk mewujudkan keinginannya, yaitu terdapat pada paragraf berapa? Iya, paragraf kedua. Siapkan ya alat tulisnya ya. Apa halangan yang dihadapi oleh Bang Idin? Yang pertama adalah terdapat pada paragraf kedua, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Ibu guru ulang ya. Halangan yang pertama, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Itu halangan yang pertama. Halangan yang kedua apa? Masih di paragraf kedua. Di situ setelah titik perusuh kan kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Berarti halangan yang kedua adalah ditulis ya, masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Tujuan kegiatan siapa maksudnya? Tujuan kegiatan Bang Idin. Oke, Ibu Guru ulang halangan yang dihadapi. Dikoreksi kembali ya, dicek ditulis. Nomor 1, banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Yang kedua, masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Oke, sekarang lanjut diagram yang sebelah kanan. Sikap yang dimiliki Bang Idin apa dan usaha yang dilakukan Bang Idin apa untuk mewujudkan keinginannya? Ingin melihat kali pesanggerahan di Jakarta yang bersih. Apa anak-anak sikap yang dimiliki oleh Bang Idin? Ya, sikap yang dimiliki oleh Bang Idin dari bacaan telah jelas ya, yaitu tidak mudah marah, apalagi bekerja keras, apalagi sabar dan memiliki tekad kuat. Ibu ulang ya. Sikap yang dimiliki oleh Bang Idin. Ibu ulang sikap yang dimiliki oleh Bang Idin. Siapkan ditulis, yaitu tidak mudah marah. Ada pada paragraf mana anak-anak? Ada di paragraf kedua ya. Warga masyarakat justru oleh masyarakat sekitar sungai kan tidak memahami tujuan kegiatannya. Lanjutannya akan tetapi ia tidak marah. Baginya untuk menyadarkan orang lain, tidak perlu membalasnya dengan kekerasan, berarti sabar. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Terus akhirnya berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Berarti sikap yang dimiliki oleh Bang Idin adalah tidak mudah marah, bekerja keras, sabar dan memiliki tekad kuat.
Sudah ya? Sekarang yang terakhir, apa usaha yang dilakukan Bang Idin untuk mencapai tujuannya, yaitu ingin melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta bersih? Iya. Apa? Yang pertama adalah menyadarkan masyarakat ya. Yang kedua, membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai. Dan yang ketiga ada di paragraf terakhir anak-anak, yaitu menanam pohon yang produktif. Ibu ulang ya. Yang pertama adalah menyadarkan masyarakat. Usaha yang kedua, membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai. Dan yang ketiga, menanam pohon-pohon yang produktif. Di situ jelas mereka berhasil, pada paragraf ketiga mereka berhasil menanam 40 ribuan pohon produktif di sepanjang bantaran kali, sehingga burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali karena sudah ditanami ribuan pohon yang produktif. Nah, sekarang apa kesimpulan kalian terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-cita? Bisa kalian simpulkan sendiri ya. Kalau kesimpulan Bu Guru, kalian bisa membuat kesimpulan sendiri. Kalau kesimpulan Bu Guru terhadap usaha Bang Idin untuk meraih cita-citanya adalah kesabaran, usaha dan kerja keras Bang Idin dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan sungai sebagai sumber daya alam bagi mereka. Itu merupakan cita-cita yang mulia dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Itu kesimpulan Bu Guru. Jadi kesabaran, kerja keras, dan usaha Bang Idin dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan sungai sebagai sumber daya alam itu merupakan cita-cita Bang Idin yang sungguh mulia dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kalian kesimpulannya bagaimana? Silakan ditulis ya. Nah, di sini juga bisa dijadikan kesimpulan di bawah kolom ada ya. Cita-cita Bang Idin sungguhlah mulia. Usaha dan kerja keras telah dilakukan untuk mewujudkan mimpinya yang dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di sekitarnya. Ada banyak orang seperti Bang Idin yang bercita-cita untuk selalu menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Apakah kalian anak-anak termasuk di dalamnya? Termasuk pribadi yang selalu memiliki cita-cita untuk menjaga dan melestarikan alam sekitarnya. Nah, kalau kalian misalkan masih belum termasuk di dalamnya seperti Bang Idin, nah mulai sekarang kalian harus memiliki cita-cita dimanapun kalian berada. Kalian harus ikut berperan serta dalam menjaga dan melestarikan alam. Nah, seperti halnya pada puisi di sini anak-anak, ada puisi untuk para pelestari lingkungan Indonesia. Apa judulnya? Penjaga Alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah,
Ibu guru yakin kalian pasti bisa membaca puisi ini lebih bagus dari ibu guru dan bahkan bisa mendeklamasikannya. Apa ya deklamasi? Nah, kalau deklamasi itu membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi, berarti harus hafal ya. Yang jelas membaca puisi harus perhatikan intonasi dan artikulasi dengan benar dan juga ditunjukkan dengan ekspresi ya. Ekspresi wajah. Ibu guru yakin kalian bisa lebih bagus dari ibu. Nah, setelah membacanya dengan seksama, ayo jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, siapkan lagi bolpennya. Bu guru yakin kalian bisa jawab. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Iya, berisi tentang penjaga alam. Karena judulnya saja penjaga alamku. Berarti nomor 1 jawabannya berkisah tentang penjaga alam. 2, usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Coba dicari pada isi puisi. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Iya, ada pada bait pertama ya anak-anak. Bait pertama, kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Berarti jawabannya apa? Iya, usaha yang harus dilakukan untuk menjaga alam adalah dengan tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, dan tidak pernah menyerah dalam menjaga dan melestarikan alam. Oke, Ibu ulang nomor 2. Jawabannya adalah usaha yang harus dilakukan untuk menjaga alam adalah dengan tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa, dan tidak pernah menyerah. 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Ada pada bait kedua ya anak-anak. Bait kedua baris keempat. Alammu adalah ibumu. Nah, alammu adalah ibumu itu masih ada kaitannya dengan baris-baris sebelumnya dalam satu bait. Apa baris-baris sebelumnya anak-anak? Baris-baris sebelumnya kan itu ada angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, baru alammu adalah ibumu. Nah, mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Jawabannya adalah karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Ibu guru ulang nomor 3. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Karena alam merupakan sahabat dan penolong kehidupan. Ditulis yang rapi ya. Anak-anak, tahukah kalian apa itu deklamasi? Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan sekilas ya. Deklamasi itu merupakan salah satu cara membacakan puisi, namun tanpa menggunakan teks puisi. Dan biasanya orang yang mendeklamasikan puisi tersebut harus menghafalnya terlebih dahulu. Kalau sudah hafal, nanti puisi tersebut dibaca dengan cara dideklamasikan, maka akan bisa lebih menghayati dalam membawakan bacaan puisi tersebut dengan cara deklamasi ya. Membaca puisi itu anak-anak memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, kemarin Bu Guru memberikan kegiatan pada kalian untuk membuat puisi ya, dengan oret-oretan kertas dulu. Nah, nanti kalau sudah
Selesai, baru ditulis di buku catatan ya. Nah, sekarang adalah membaca puisi. Baca puisi hasil karangan kalian sendiri. Nanti ya, tunggu saat begitu Bu Meli memberikan tugas untuk membaca puisi hasil karangan kalian sendiri, berarti kalian sudah siap. Dengan cara bagaimana? Dengan cara intonasinya yang benar, pelafalannya yang jelas. Dan jangan lupa sebelum membaca puisi, kalian harus menentukan jedanya terlebih dahulu. Ya, bagaimana caranya? Misal, kau adalah para penyelamat negeri. Jadi ada tanda baris satu, itu berhenti sebentar untuk bernafas. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Sementara baris 2 berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Nah, beri tanda baris 3, berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Kalian selesaikan dulu ya oret-oretannya dalam membuat puisi latihan kemarin. Nanti kalau sudah siap baru dibaca. Kapan Bu Guru? Nanti Ibu Guru umumkan ya. Anak-anak, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam ya yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga penduduknya, yaitu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Jadi mulai sekarang kalian harus ikut berperan serta dalam melestarikan alam sekitar seperti Bang Idin. Ya, anak-anak, kan tetapi di sini ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral kan ya, dalam berbagai rupa tersedia melimpah di Indonesia. Akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Beda ya dengan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berupa tumbuhan dan hewan yang menjadi sumber makanan manusia. Sumber daya alam hayati ini masih bisa kita perbarui. Anak-anak, alam dan sumber daya alam itu memang harus dijaga ya agar lestari. Contohnya seperti Bang Idin, kita bisa meniru sosok Bang Idin. Jadi semua orang dapat melakukan sesuatu untuk menjaga dan memeliharanya. Jika alam rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal. Bagaimana caranya ya? Kita bisa menyadarkan teman, kerabat, atau masyarakat sekitar agar ikut berusaha juga untuk menjaga dan melestarikan alam. Salah satunya adalah dengan mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan melalui poster. Masih ingat poster anak-anak? Poster pada semester ganjil sudah ya? Iya, poster itu gambar ya. Poster adalah gambar yang berisi ajakan atau himbauan untuk melakukan sesuatu, di mana poster itu akan ditempel pada tempat-tempat umum, dan poster itu harus digambar semenarik mungkin.
yaitu mengingat pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati atau tumbuhan dan pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Di sini ayo berlatih. Buatlah sebuah poster dengan memilih salah satu tema berikut. Ibu rasa tidak perlu ya, karena kalian semester ganjil sudah pernah membuat poster. Tapi kalian harus tetap ingat poster itu apa dan ciri-ciri membuat poster itu seperti apa. Ya, yang benar, yang jelas harus ada judul, ajakannya berupa apa. Kemudian harus digambar semenarik mungkin, di mana poster itu dirancang untuk menyampaikan pesan. Contoh, di sini tampak gambar halaman 118. Poster yang mengajak agar masyarakat bisa menjaga lingkungan. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Jadi itu ajakannya, yaitu buang sampah pada tempatnya. Poster itu berupa gambar yang berisi ajakan. Jadi buatlah gambar semenarik mungkin. Yang kedua, bumiku rumahku. Iya, bumi adalah tempat tinggal makhluk hidup. Jadi bumiku rumahku berupa ajakan agar senantiasa menjaga dan melestarikan alam semesta, yaitu bumi. Ya. Nah, tidak perlu kalian buat poster. Ibu guru yakin kalian sudah paham ya, karena sudah yang semester ganjil kemarin. Baik anak-anak, jangan lupa catatannya yang tadi ditulis rapi ya. Dan kalian harus bisa membandingkan bacaan puisi biasa dengan deklamasi. Hari ini tidak ada tugas atau latihan, kalian lanjutkan kegiatan pembelajaran kemarin yang masih belum selesai. Silahkan diselesaikan. Dan yang kedua, kegiatan membuat puisi, oret-oretan, silahkan kalian lanjutkan. Kalau sudah bagus puisinya dengan rimanya, ya kalian tulis yang rapi. Kemudian jangan lupa kalian tentukan jedanya agar nanti siap untuk mendeklamasikan. Kalau tidak bisa mendeklamasikan, cukup dibaca puisinya. Kalau saatnya sudah tiba diminta oleh ibu guru. Baik anak-anak, kegiatan pembelajaran hari ini cukup kalian catat penjelasan dari Bu Guru tadi, ditulis dengan rapi. Ibu rasa sudah cukup ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay at home, berdiamlah di rumah, jangan keluar atau jauhilah keramaian ya. Jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Baik anak-anak, see you later. Sampai jumpa. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.